aku bakal bahas tentang company world atau dunia perusahaan nih. Nah, di sini aku nggak sendirian tentunya. Aku ditemani oleh teman aku, Jose. Ya, dia bakal nemenin aku. Kita akan bahas bincang-bincang bareng soal tentang divisi finance gitu di dalam perusahaan. Hai Jose, gimana nih kabarnya? Halo Jara, baik dong. Baik ya, syukurlah. Kalau nggak baik dia nggak bisa jadi narasumber di sini ya. Oke, tapi memang dari raut mukanya happy banget ya si Jose ini. Terus gestur-gesturnya juga gitu ya, rekan jaga. Anak finance harus happy. Gitu ya. Pegang duit semua. Iya benar, yang dipegang duit semua gitu ya. Money. Gitu kan? Tapi bukan duit kita sih. Duit perusahaan, duit orang gitu ya. Tapi ya rekan jaga, kalau rekan jaga melihat stylenya si Jose ini style anak finance banget ya, yang rapi gitu. Emang anak finance harus punya image rapi ya? Tapi kan biasanya gitu ya. Biasanya gitu Kalau sih. di ini, soalnya kan anak finance tuh juga kerjanya pasti di ketemu sama orang, kayak apalagi yang bagian kayak tata pialang gitu ya. Biasanya orang yang ini sih kredit. Oke. Tapi itu juga masuk finance kan? Masuk divisi keuangan gitu lah. Oke. Nah, tapi Jos, aku pengen minta kamu sharing dikit dong. Kamu nih kan udah lama banget ya berkecimpung gitu atau menyelami dunia finance atau keuangan gitu. Kira-kira kamu tuh di divisi apa sih di dalam finance itu? FYI ya rekan jaga, aku ini baru 3 tahun di finance accounting tax. Untuk saat ini aku di divisi accounting dan tax. Oh, accounting dan tax. Tapi sebenarnya finance itu punya divisinya banyak ya, nggak cuma accounting tax saja. Kalau finance biasanya itu departemen finance itu biasanya dibagi 3 ya, ada finance, ada accounting, dan ada tax atau pajaknya itu biasanya beda sih. Oke. Dengan kerjanya juga beda-beda pasti ya. Beda pastinya dong. Worknya juga beda-beda. Nah, kamu sendiri berarti kan nge-handle 2 ya, accounting sama tax. Kamu sempat kewalahan nggak sih, capek atau apa gitu? Kewalahan sebenarnya enggak ya, soalnya saat ini yang dipegang itu masih termasuk UMKM, jadi transaksinya belum termasuk banyak sih. Dan juga masih bisa ke-handle juga sama Jos sendiri ya? Iya benar. Oke. Nah, Jos, aku pengen tanya nih. Dulu kalau nggak salah dengar ya, kamu itu sempat di perusahaan besar, perusahaan korporat gitu. Dan sekarang kamu beralih ke perusahaan yang lebih kecil yaitu startup gitu. Nah, kamu kira-kira pernah ada culture shock nggak sih? Kan soalnya itu 2 perusahaan yang berbeda ya, antara korporat sama startup. Di finance, apalagi dalam bidang finance sih. Gimana nih kamu pernah culture shock dan cara kamu beradaptasinya itu gimana sih? Jadi dulu aku tuh 2,5 tahun itu di perusahaan manufaktur company, yaitu pabrik. Dan di pabrik itu ya kalau manufaktur tuh biasanya lebih banyak tekanan kerja ya. Culture shocknya itu pertama itu pasti tekanan kerja. Kalau di manufaktur, di corporate itu ada deadline-nya, semuanya tuh deadline-nya jelas. Dan biasanya tuh nggak boleh telat sedikit pun. Biasanya kalau ada telat sama deadline itu kita akan dikasih konsekuensi. Itu culture shock-nya yang pertama. Yang kedua jam kerjanya kali ya. Jam kerjanya kalau di corporate itu biasanya lebih strict gitu loh, nggak boleh telat. Kita telat 5 menit. Aku tuh kalau di perusahaan lama telat 5 menit itu pasti dipotong uang makan. Oh, untungnya bukan gaji ya? Bukan. Kalau kami tuh uang makan kan kayak dipotong uang makan. Terus yang kedua itu masalah hierarki di kantor. Jadi kan kalau di corporate itu biasanya tingkatan jabatannya tuh jelas. Jadi kalau misalnya mau ke atas itu harus dari di atasannya kita. Misalnya kita punya manajer nih, kita harus melalui supervisor dulu, nggak boleh langsung ke manajer. Gitu sih. Terus masalah persaingan juga di corporate itu lebih gila sih. Lebih sengit ya. Sikut gitu. Iya, ya ampun, sikutnya udah tajam banget berarti ya. Berarti coba ya, sikutmu tajam nggak? Enggak sih. Masih tumpul ya, masih tumpul. Oke. Itu sih bedanya. Oh, kalau di startup sekarang pun juga lebih santai juga ya. Lebih santai. Tapi ketika kamu nge-handle sama-sama handle accounting tax ya di dulu dan sekarang. Kalau dulu itu aku di accounting, tepatnya itu di costing. Jadi costing barang, jadi lebih utama itu kayak menentukan harga produk yang akan dijual itu per bulannya berapa, costing. Tapi kalau sekarang kan lebih ke accountingnya itu lebih report. Dulu report juga, cuman ke costing gitu loh.
Oh, oke. Ya, rekan jagal lifestyle seperti itu mungkin relate nih ya pembahasannya dengan rekan jagal saat ini gitu. Nah, berarti lebih gampang atau lebih mudah sekarang ya? Lebih mudah sekarang. Kalau yang kemarin itu jauh lebih ribet sih. Bahkan kalau di costing sendiri, jadi dulu itu aku tuh juga dua job desk. Nah, ini satu job desk khusus costing ini aku harus buat dalam 1 bulan itu 25 report. Kalau sekarang lebih sedikit ya harusnya. Dan itu harus deadline-nya tuh harus tanggal 15. Dan untuk perusahaan manufaktur tanggal 15 itu sangat-sangat terlalu cepat. Biasanya di manufaktur itu bisa telat. Aku tanya temanku kan, biasanya mereka deadline-nya tuh ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Nah di kantorku ini sebenarnya ini tanggal 15 dan itu termasuk cepat sih. Sering lembur juga. Dan tidak dibayar. Tidak dibayar ya ampun, tidak dihargai. Mungkin dihargai dengan kata terima kasih ya Jose ya. Terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Pengabdian. Upamu besar di surga. Oke. Nah, tapi berarti kamu gimana? Pasti kan ada rasa nyaman juga ya di perusahaan lama dan perusahaan sekarang. Nah, boleh nggak di-sharingkan dikit? Kamu nyaman nggak sih? Ini plusnya ya. Iya. Kalau plusnya itu di corporate itu lebih banyak ilmu sih. Apalagi teman-teman kalau misalnya mau memulai punya kerja di bidang accounting, aku saranin sih di bidang manufaktur. Karena di bidang manufaktur itu dari segi laporan itu lebih ribet. Mereka itu ada di manufaktur, misalkan di perusahaan itu ada 3 jenis ya, manufaktur, jasa, sama distributor. Di accounting yang paling ribet itu di manufaktur. Itu ada laporan keuangan yang ada di manufaktur tapi di yang lainnya itu nggak ada. Nah itu dari situ aku mendapatkan banyak ilmu banget, banyak ternyata laporan keuangan itu bermacam-macam faktor. Akhirnya aku bisa menguasai laporan keuangan di manufaktur, dan karena aku langsung ke manufaktur lihat pembuatannya, aku jadi bisa belajar banyak hal lain juga selain manufaktur. Misalnya dari segi teknisi mesinnya gitu, karena kan ada staff opnamnya juga di sana. Aku lihat bahan-bahannya, bahan-bahan pembantunya, bahan-bahan bakunya. Dari segi non akademik juga aku dapat di situ sih. Berarti nggak bisa dikibulin nih Jose nih kalau soal manufaktur. Soalnya udah hafal semuanya. Anak sayangannya bos dulu. Oh iya, aduh. Itu plusnya sih. Kalau plusnya di sini ya itu tadi. Lebih fleksibel. Dan jasa ini kan sekarang ini startupnya jasa ya. Kalau jasa itu ada 1 laporan itu menurut saya itu ribet banget, dan itu nggak ada di jasa. Kalau di manufaktur itu ada 1 laporan, namanya kalau nggak salah HPP itu guys, kalau yang mengerti dengan accounting itu sangat ribet sekali, tapi di jasa itu tidak ada. Soalnya beda juga ya. Beda. Berarti antara corporate dan startup finance laporan itu berbeda ya? Berbeda 180 derajat atau 90 derajat aja? 90 derajat aja sedikit sih, cuman lebih ribet aja sih kalau di berarti kamu bisa beradaptasi dengan cepat juga ya kalau di sana. Ya benar. Oke. Tapi ya Jos ya, aku penasaran nih, kenapa sih kamu milih finance gitu, accounting? Emang kamu suka atau gimana? Atau terpaksa ya? Jadi for your information ya rekan jagal, saya ini dulu lulusnya di Fakultas Kedokteran. Kedokteran ikut ke akuntansi. Jadi kalau rekan jagal pernah ikut SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah aku ini dulu lulusnya di Fakultas Kedokteran Undip, Universitas Diponegoro. Cuman ya saat itu ya sendiri rekan jagal pendidikan kedokteran itu curhat ya. Jadi akhirnya saya juga pernah sih tes minat bakat dari waktu kita tamatan mau SMA kelas 3, ada tes minat bakat. Aku tuh ikut tes minat bakat dan aku juga diajukan ke finansial sama psikolognya. Jadi ya sudah, daripada tidak jadi dokter ya jadi orang keuangan saja. Dan sampai sekarang kamu enjoy juga berarti sama enjoy gitu kan sih, enjoy sih cara. Kalau nggak enjoy nggak bisa makan. Oke. Dan berarti sekarang ini Jose bisa kita simpulkan dia enjoy dan nyaman dengan kerjaannya sekarang ya. Oke. Nah, kira-kira nih kamu ada tips and trick nggak sih untuk, apalagi terutama untuk rekan-rekan jagal yang baru awal berkecimpung di dunia finance ini? Kira-kira ada nggak
Ini untuk para fresh grade ya. Iya, fresh grade. Menurutku, saran aku sih kalau para fresh grade yang menurut kalian itu accounting kalian ilmu finance kalian itu kurang, aku saranin kalian memulai karir itu di perusahaan manufaktur. Seperti yang tadi kamu sempat jelasin ya. Karena di manufaktur itu laporannya paling ribet, tapi dari situ kamu bisa belajar banyak. Aku sendiri juga sangat belajar banyak di manufaktur. Gitu sih, mulai dari manufaktur. Dan dari situ pun juga akhirnya kita kalau kamu pindah ke perusahaan lain pun kamu bisa cepat beradaptasi. Iya, kayak sekarang juga kan cepat beradaptasi gitu ya. Iya. Biasanya orang manufaktur itu bakal dicari sih. Jadi kalau dia tiba-tiba keluar ke perusahaan jasa atau distributor, dia itu pasti akan lebih gampang mempelajarinya. Karena bagian jasa atau distributor pun laporannya tidak serumit manufaktur itu. Oke, berarti rajanya itu manufaktur, guys. Jadi itu menurut saya ya gagal. dari Pak Jose bilang kayak gitu rekan jagal. Jadi ya buat kalian ya fresh graduate kalian harus segera masuk ke manufaktur. Tapi Jos, kira-kira accounting ini tuh kita harus sekolah khusus atau kuliah gitu, atau bisa dengan apa namanya kita cuman belajar dari YouTube terus bisa jadi accounting gitu? Kalau menurut aku pribadi, jadi sebelum aku kuliah ini aku jurusan IPA ya, tidak pernah belajar sama sekali namanya akuntansi. Menurut saya itu untuk belajar akuntansi bisa sih dari YouTube, dari web itu, bahkan sekarang ada webinar yang gratis tentang akuntansi, tentang pengelolaan keuangan. Menurutku sangat bisa sekali karena akuntansi ini sebenarnya ilmu paten. Dan dipakai sama semuanya ya? Iya, dan ilmunya nggak berubah sih. Bisa sih dipelajarin. Cuman kalau misalnya plusnya, kalau ya, ada beberapa ilmu akuntansi itu yang memang nggak dipelajari kalau kita belajar dari itu. Memang kita nggak tahu, nggak dapat. Cuma dapatnya bisa di kuliah, ada beberapa ilmu yang seperti itu. Oke. Mungkin Pak Jose bisa buka kursus kali ya. Jadi boleh, silakan hubungin nomor di bawah ini. Jadi kan ketika kalau mau belajar nggak usah susah-susah, langsung aja ke hubungi Pak Jose gitu ya. Iya. Oke. Ini aku mau nambahin satu lagi dari rekan-rekan jago juga yang mau memulai karirnya di dunia ke finance accounting tax. Aku saranin juga untuk coba privat dulu sih, memahami perpajakan. Karena biasanya accounting itu akan berhubungan dengan pajak. Karena nggak sinkron sih. Karena kan treatmentnya di akuntansi itu sangat berbeda dengan treatmentnya di perpajakan. Oh, beda. Karena itu dua hal yang berbeda juga. Berbeda jadi. Ibaratnya tuh pajak itu anaknya accounting atau gimana? Anaknya bukan anak sih, kayak misalnya ada suatu kondisi A, treatmentnya di accounting itu pakai metode B, tapi metode B itu tidak bisa dipakai di akuntansi pajak. Oke, berarti beda rumah udah tetangga. Tapi mereka tuh harus sinkron loh. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau mulai itu aku saranin mulai privat dulu. Oke. Ya at least belajar basicnya dulu gitu ya. Oke, wah asik ya, seru banget ya rekan jagal. Jadi sekarang tertarik nggak sih buat ikut finance rekan jagal? Tapi mungkin kalau ada anak-anak yang mungkin dia tuh pengen ya accounting gitu kan, karena kan dengar dari cerita Yosef pun juga banyak juga yang dicari kan. Bahkan setiap perusahaan pasti akan membutuhkan ya soal divisi ini, accounting sama tax ini. Nah kira-kira nih Jos, kalau misalnya aku nggak suka hitung-hitungan tapi aku pengen nih, nah itu gimana tuh? Bisa dong. Tapi aku lupa nih rekan jagal, bedanya finance, accounting sama tax itu kita lupa beda. Aku lupa. Iya benar-benar. Jadi kalau finance itu intinya tuh lebih membayar sih. Kayak transaksi keuangan itu lebih ke finance, bayar nagih utang, terima piutang itu lebih finance. Tapi kalau accounting itu intinya ke report. Laporan keuangan mereka nggak ada urusannya bayar membayar. Kalau tax itu ya pasti berhubungan dengan perpajakan. Dan harus mondar-mandir ke kantor pajak ya rekan jagal. Dan tadi saya bilang kalau mau pengen accounting nggak bisa hitungan, tidak bisa. Harus ya. Rekan jagal harus jago hitungan dan soal hitungan.
Karena memang anak-anak accounting tuh ya biasanya, aku pun juga punya teman-teman nih, teman-teman accounting tuh kalau misalnya pergi vacation gitu ya, liburan bentar gitu. Biasanya tuh dia yang bagian laporan keuangannya, nanti ngitungin gitu. Nanti dipotong pajak di sebelah, karena kan pajaknya 11% ya, dihitung 11% gitu. Dia udah langsung, oh ya pasti ini kurangnya aja 15.000 atau kurangnya 11.000 gitu. Jadi memang anak-anak accounting tuh matematikanya jalan ya gitu. Dan saya juga ini ya info aja nih kan, kebutuhan hidup aku nih biasanya aku Excel. Anak accounting banget ya. Jadi kalau anak accounting, anak finance itu semuanya tuh pasti di Excel. Keuangannya pasti rapi, karena udah terbiasa kan ngolah untuk report dan lain-lain gitu. Bener. Wah. Jadi tidak bisa kalau tidak mahir hitungan mau nanti tidak balance rekan jaga. Oh iya. Dan juga Excel itu jadi salah satu makanannya accounting juga ya. Rumus-rumusnya juga anak accounting harus, anak finance juga lah ya. Ya itu senjatanya kita sih. Wow, keren banget sih. Keren ya, seru ya rekan jagal ya. Jadi buat kamu yang tertarik segera daftar. Daftar apa nih? Daftar kuliah, lulusan akuntansi. Diajar oleh Bapak Jose langsung. Oke deh kalau gitu. Nah mungkin sebenarnya seru banget ya. Mungkin kalau kalian pengen bahas-bahas part 2-nya lagi nih tentang finance, kalian bisa langsung aja hubungin kita, hubungin aja komen langsung di video ini gitu. Karena menurut aku udah cukup sampai sini. Kita iya harus berpisah mau gak mau ya guys. Dan ya thank you banget Jose untuk sharing-sharing singkatnya. Ya semoga sharing-sharing ini juga bisa jadi pencerahan juga ya untuk rekan-rekan jagal yang bahkan mungkin yang baru lulus atau yang sedang mencoba untuk masuk ke dunia ini gitu. Karena ini jadi ternyata ketika dengar dari sharingnya Jose itu jadi salah satu ranah yang dibutuhkan juga saat ini di dunia perusahaan corporate gitu. Oke deh kalau gitu rekan jagal, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Mungkin kalian ada ide-ide baru nih buat konten-konten selanjutnya, atau kalian pengen tanya-tanya nih sama Kak Jose, langsung aja komen di sini. Nanti kalian bisa sampaikan ke Jose. Yang sering diundang lagi ya. Iya, siap. Oke deh, jangan lupa juga follow sosial medianya kami, dan juga mungkin ada sosial medianya Kak Jose nih. Ada @jose.cham. Oke, nanti di bawah ini ya, ditulis. Oke deh kalau gitu rekan jagal, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.